Apa perlu monthly itu Anda lihat tiap hari, teman-teman? Nggak perlu ya, Bu. Karena apa? Candlestick baru berubah. Kini, trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Awal bulan, atau kita bicara lah, ini candlestick dia berubah baru tiap tanggal Satu. 1 bulan baru. Ya, jadi dalam keseharian Anda nggak perlu lihat monthly, teman-teman. Ya, kapan monthly harus Anda lihat? Ya bulan baru. Oke, bulan baru aja cukup. Lalu ada candlestick weekly. Weekly ini berarti perlu Anda lihat hanya kapan, teman-teman? Ya, awal minggu kita pantau. Daily, daily itu awal hari Awal buka chart analisa. harian. Ya, awal hari Anda menganalisa jam berapapun Anda menganalisa, ya gunakan daily. Ya, atau awal buka chart harian sehari-hari. Ya, teman-teman. Nanti H4 ini follow, mengikuti. Ya, H4-nya ngikutin, teman-teman. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Cuman biasanya dari H4, sebelum kita bicara dan seterusnya, ada H1, ya, lalu M15. M30 nggak begitu sering saya gunakan. M30 ya akan sama dengan M15. Biasanya begitu. Baru Anda mau ke lebih kecil lagi, M5. Ya, teman-teman. Ke bawah itu mengikuti. Oke. Ke bawah itu kita mengikuti kondisi yang ada. Nah, ini yang sempat saya gambarkan kemarin. Saya akan coba repaint. Oke. Saat ada price seperti ini, teman-teman. High, low, higher high. Higher low, higher high. Nah, ada bentukan seperti ini. Berarti anggap saja ini sebuah time frame ya. Oke. Anggap saja ini sebuah time frame. Berarti yang jelas kita ketahui di sini, ini kita punya high, oke. Ini kita punya low. Lalu di sini ada higher high. Price turun ke bawah. Dia bikin higher low. Anggap aja kondisinya seperti ini, teman-teman. Ini tadinya break di sana, ini break di sini sekarang. Nah, berarti saat Anda melihat kondisi seperti ini, Anda akan melakukan apa, teman-teman? Baik. Oke. Kondisi ini, ini anggap saja daily ya, teman-teman. Atau primary. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Akan buy. Oh, ini terlalu kecil ya. Ya, kita akan melakukan apa? Kita akan buy. Tapi apakah buy-nya kita di ujung sini, teman-teman?
Apakah kita buy di sini? Di ujung sini begitu dia break, kita buy? Kan enggak ya. Kita akan buy. Tetapi tunggu koreksi. Oke, kita akan menunggu sebuah koreksi. Kita nggak buy di sini. Saat kita menunggu sebuah koreksi, kita bisa gunakan Fibo. Ya, gunakan Fibo. Identifikasi breaknya. Apa ini tulisannya ini? Identifikasi. Kok jadi D? Identifikasi breaknya. Cari supply and demand. Ya, itu yang akan kita lakukan pada kondisi ini. Premium atau diskon. Nah, ini harus Anda lihat. Trading range, premium atau diskonnya di mana. Ya, ini ada lihat. Area supply demandnya di mana. Ya, berarti ini di time frame daily teman-teman. Ini di time frame-nya punya si daily. Daily, anggap aja ini. Ya, berarti anggap saja Anda sudah tarik Fibo dan Anda sudah melihat itu false break. Berarti Anda mungkin akan pantau di area 70% atau 7,86%. Ya teman-teman. Anda akan pantau di sana. Oke. Tetapi karena ini primary ya, sekali lagi, berarti butuh waktu untuk price masuk ke sana teman-teman. Karena ini primary trend, ya price butuh waktu ke sana. Ya, atau bahkan price masih akan melanjutkan kenaikan. Karena kan kita nggak ngerti apakah di sana dia akan berhenti atau lanjut. Berarti kalau kita mau buy nunggu ini dong. Iya kan? Ini yang kita tunggu. Tapi ini belum terjadi teman-teman. Ini belum terjadi. Bisa saja price itu up lagi ke atas. Jadi breakthrough bisa saja. Anda nanti akan punya pandangan yang berbeda. Karena terjadinya sebuah breakthrough. Ini nomor satu ya teman-teman. Lalu karena di sini kita masih menunggu, otomatis yang kita lakukan apa dong setelah itu? Ah Pak, masih daily ini Pak, masih lama nih. Saya masih butuh waktu untuk nunggu nih. Beberapa hari ke depan mungkin. Ya, kita bisa lakukan apa? Turun time frame. Mungkin ke H4 atau ke H1. Mencari secondary trend. Ya, kita akan cari si secondary-nya mana. Kita akan cari secondary-nya di mana dia. Nah, ternyata waktu kita bongkar turun time frame ke H1 atau H4 kita melihat kondisi seperti ini. Inilah ya kondisi seperti ini. Kita turun ke secondary. Kondisinya seperti ini. Ya, ini mungkin akan saya tambahkan beberapa wave aja. Anggap saja ini ada 1, 2, dan 3. Nah, oke. Ya teman-teman.
Di sini teman-teman, kita punya peluang untuk secondary trend, ya. Yang hijau ini secondary trend di sini. Berarti kalau Anda melihatnya H1 dan H4 teman-teman, Anda melihat H1 dan H4, range-nya dari mana ke mana? Berarti saat kita pindah time frame, bukan di daily lagi, bukan di primary lagi, yang mana kita di secondary trend, kita sudah nggak bisa pakai range yang lama. Sebenarnya bukan nggak bisa, cuman nggak match. Cuman nggak match, teman-teman. Karena Anda pakai time frame-nya lebih kecil. Kita dapat range-nya mana? Ini ke sini. Range-nya jadi di sini. Kenapa? Karena ini ada break di sini, teman-teman. Karena di sini ada break. Jadi ada concern di sini. Lalu, ini kan tadi nomor 1. Ini nomor 2, teman-teman. Setelah nomor 2, Anda turun time frame, dapat ini. Ini Anda lakukan lagi. Sama. Sama yang Anda lakukan. Cuman ini ya kita hapus. Berarti kan kita tetap akan buy. Why? Karena di struktur time frame kecilnya di sini ada high, ini ada low, ini ada higher high, higher low, dan ini higher high lagi. Nah, oke. Stepnya 1, 2, 3. Oke. Anggap saja ini H4 dan H1. Atau time frame berapapun lah yang Anda gunakan, teman-teman ya. Berarti di sini mungkin Anda akan menunggu untuk melakukan buy lagi kan. Ini saya hapus dulu. Anda nggak mau nih. Pak, saya nunggu 4 jam kelamaan, Pak. Anda bilang begitu. Saya turunin ke M15. Atau saya turunin ke M5. Ya teman-teman. Nanti di dalam ini pasti akan ada lagi. Kayak gitu. Si merah. Di dalamnya lagi, ini akan ada lagi teman-teman kayak gini. Ya. Jadi kalau kita bicara market, market tuh kayak gini. Ya, ini market. Tergantung time frame. Teman-teman tahu bawang merah atau bawang bombay? Ya, bahasanya fraktal mungkin ya Pak. Saat Anda potong-potong, ya kelihatannya akan seperti ini. Selalu sama. Cuman kadang-kadang tidak terlalu jelas. Itu butuh jam terbang, teman-teman. Jadi trading bukan berarti Anda belajar sama STA 2 bulan, Anda besok lahir langsung bisa profit konsisten. Nggak bisa. Ya, masih ada pengalaman yang harus Anda pupuk, teman-teman. Masih ada mental yang harus Anda kuatkan. Ya, jadi perjalanan Anda setelah lepas kelas ini bukan, oh oke, perjalanan saya selesai, saya tinggal entry. No, justru itu awal dari semuanya. Dan saya selalu bilang ke teman-teman, entah yang best lalunya lagi atau lalunya lagi, saya selalu bilang, tolong keep contact. Tolong keep contact. Kalau ada masalah, ada kebingungan atau apapun, Anda WA saya. Anda kontak saya. Kita bisa ngobrol. Ya, kalau pas saya ada waktu, saya bisa kasih Anda waktu buat Zoom. Oke? Ya teman-teman.
Jadi ini adalah awal mulanya Anda. Ya, ini adalah awal mula Anda. Dengan materi yang baru, metode yang baru, Anda harus benar-benar cari mental dan jam terbang. Saat di sini teman-teman, Anda nggak mau entry di secondary trend. Yang Anda lakukan ya ini tadi. Nomor 4 berarti. Turun time frame, Anda bisa ke M15, H1, atau M15. Lalu yang Anda lakukan apa? Sama yang Anda lakukan, teman-teman. Sama. Jadi kita akan melakukan sebuah hal yang konsisten. Sama terus sama terus. Ya, ini nomor 5-nya. Sama. Anda apa? Lihat apa? Break. Ya. Trading range. Do that. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, ada yang akan lakukan hal yang sama. Jadi Anda mau ikut tren yang mana? Secondary atau yang mikro? Ini berarti saya rubah ke mikro trend. Saya harus entry pada time frame yang mana? Yang benar yang mana, teman-teman? Semua Anda bisa ikutin. Yang penting satu, teman-teman. Satu hal yang tolong Anda pegang, struktur jelas. Ya, strukturnya jelas. Anda harus ngerti itu, struktur jelas. Harus saya tambahin lah ya. Harus jelas. Kalau strukturnya nggak jelas, mending tinggal saja. Anda nggak perlu capek-capek entry untuk cari masalah. Ya, karena kita di trading itu kita bukan cari masalah. Tapi harapannya kita bisa cari penghasilan tambahan atau profit itu tadi. Jadi saya nggak saran buat Anda, kalau apa yang nggak jelas di mata Anda entry. Saya nggak setuju. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah Forex CMF. Karena telah mempercayakan kami sebagai mitra pilihan, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi 2 kali berturut-turut sebagai Best Broker dengan rating A+++ versi Bapepti.